Dituding lokal pride, Indra Syafri tuntut klub lahirkan pemain potensial. Dibocorkan jawara Liga 1, Sintayong coret 3 pemain. Turunkan timnas U22, racikan STY di Piala AFF 2024 bervariasi. Efek pemain keturunan, klub Inggris kebanjiran untung. Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya. Dituding lokal pride, Indra Syafri tuntut klub lahirkan pemain potensial. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri yang kerap disangka lokal pride akhirnya lakukan langkah berani seperti berikut. Langkah mengejutkan diambil Indra Syafri yang meminta klub untuk memiliki sosok pencari bakat dalam mencari potensi pemain muda. Hal ini berkaca dari pengalamannya di turnamen Toulon, di mana banyak sekali pencari bakat dari klub-klub di dunia untuk memantau pemain potensial dari kelompok umur. Dengan digelarnya turnamen kelompok umur, tentu bisa menjadi kesempatan bagi klub untuk menyaring pemain muda demi regenerasi tim. Indra mengatakan klub juga menjadi tempat yang optimal sebagai pengembangan talenta-talenta muda karena klub diibaratkan sebagai pabrik pemain. Indra Syafri menjelaskan dengan adanya turnamen-turnamen usia dini, salah satunya Mustika Java International Cup 2024, menjadi momentum bagi para pencari bakat untuk mencari bibit-bibit unggul pemain dari kelompok umur. Tindakan yang dirancang Indra Syafri tersebut tidak terlepas dari sindiran netizen yang menyinggung namanya sebagai local pride meski sukses membawa Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan di Piala AFF U19 2024. Komentar negatif netizen perihal local pride ini muncul pasca Indra Syafri bersikukuh memasang Arhan Kakak sebagai starter Timnas Indonesia U19 meski sang pemain gagal mencetak gol. Sementara Chance Raven yang juga berposisi sebagai penyerang mampu membuktikan kualitasnya dengan mencetak 4 gol yang dilesakan. Lantas hal ini memunculkan polemik di kalangan netizen. Selain menuntut agar Chance Raven dimainkan sebagai starter, netizen juga meminta Indra Syafri tak membedakan status pemain diaspora dan juga lokal. Menjawab tuntutan netizen, Indra Syafri memastikan bahwa ia tak membedakan pemain diaspora dan lokal karena status mereka sudah sama-sama WNI. Indra Syafri mengaku sudah janji kepada para pemain dengan memberikan porsi terbaik di setiap pertandingan yang dijalani. Dibocorkan jawara Liga 1, Sintayong coret 3 pemain. Jelang menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Persib Bandung menjadi klub pertama yang mengumumkan pemanggilan pemainnya ke Timnas Indonesia. Di bawah asuhan Sintayong, Timnas Indonesia akan lebih dahulu melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah pada 6 September dini hari. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 10 Septembernya. Sintayong pun telah dikonfirmasi akan memanggil 26 pemain pada laga pekan pertama dan kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Menariknya, nama Dimas Derajat keluar menjadi satu-satunya nama pemain Persib yang dipanggil Sintayong. Padahal Persib Bandung memiliki sejumlah pemain langganan Timnas Indonesia, yang artinya Sintayong pun telah dipastikan mencoret 3 nama pemain Persib dari pemanggilan skuad Garuda. Nama pertama yang dicoret adalah Edo Febriansyah yang kerap menjadi andalan Sintayong. Meski seringkali diturunkan dari bangku cadangan, tak jarang Edo Febriansyah menjadi game changer bagi Timnas Indonesia. Sementara nama kedua yang sempat menjadi andalan Sintayong yakni Rahmat Irianto yang kini harus tersisihkan setelah cedera yang menimpanya pada awal tahun ini. Pemain berusia 24 tahun tersebut terakhir kali dipanggil ketika Timnas Indonesia mengalahkan Vietnam pada Maret lalu. Namun dalam momen itu Rahmat Irianto pun tidak mendapatkan menit bermain alias pemanis di bangku cadangan saja. Nama terakhir yang dicoret Sintayong ini pun cukup mengejutkan mengingat titel sang pemain sebagai pemain naturalisasi. Ya, ia adalah Mark Klok, pemain kelahiran Belanda yang kerap menjadi penyambung lidah pemain keturunan, kini kembali absen membela skuad Garuda. Mark Klok memang sempat tersisihkan karena cedera yang dideritanya. Namun meski sudah pulih dan bermain untuk Persib, ternyata Sintayong tak ingin memaksakan Mark Klok untuk membela Merah Putih.
Keputusan Sintayong ini terbilang cukup mengejutkan, hingga menarik dinantikan siapakah nama andalan STY lain yang bakal tak dipanggil lagi. Turunkan Timnas U22, racikan STY di Piala AFF 2024 bervariasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru saja bertemu dengan pelatih Sintayong dan memutuskan untuk menurunkan skuad baru dalam gelaran Piala AFF dan juga SEA Games. Sintayong dihadapkan pada beberapa agenda penting bersama Timnas Indonesia. Sebagai pelatih senior dan Timnas Indonesia U23, beberapa turnamen yang akan dihadapi oleh Sintayong diantaranya adalah kualifikasi Piala Dunia 2026, Piala AFF dan juga SEA Games. Ya, seperti kita tahu, gelaran kualifikasi Piala Dunia dan Piala AFF akan digelar di waktu yang berdekatan. Ditambah lagi dua gelaran bergengsi di Asia Tenggara itu selalu berjalan di luar dari agenda FIFA Matchday. Hal ini membuat Piala AFF maupun SEA Games justru berjalan di tengah kompetisi sepak bola baik di Liga 1 maupun kompetisi sepak bola luar negeri. Masalah tersebut pun akan berimbas pada pemanggilan pemain di mana klub bisa menahan pemainnya. Untuk itu, Sintayong harus pintar-pintar memilih pemain demi melancarkan prestasi Timnas Indonesia sebagai tim yang diperhitungkan di tingkat ASEAN. Beruntung, aturan Liga 1 mewajibkan pemain U22 mendapatkan menit bermain sekaligus menjadi starter dalam pertandingan. Sintayong pun bisa memilih pemain muda berbakat dengan memberikan kesempatan untuk bermain. Sebut saja Doni Tri Pamungkas yang layak mendapatkan promosi tim senior setelah menjadi MVP di Piala AFF U19. Selain itu, Sintayong pun terus memoles Hoki Caraka dan Komang Teguh yang kini menjadi andalan di klubnya masing-masing. Sintayong bahkan masih memiliki pemain andalannya yang sudah selevel dengan Timnas Indonesia Senior. Nama-nama seperti Rizky Ridho, Ernaldo Ari, Fajar Faturrahman hingga Ramadan Sananta bisa menjadi pilihan di Piala AFF. Belum lagi dengan nama baru andalan klub yang mendapatkan menit bermain di Liga 1 patut dicoba oleh Sintayong. Efek pemain keturunan, klub Inggris kebanjiran untung. Kehadiran pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia tak hanya menguntungkan sepak bola tanah air, melainkan juga menguntungkan klub yang dibela sang pemain. Mengapa? Berita kali ini datang dari pemain keturunan Nathan Chuaon yang akhirnya mendapatkan kesempatan bermain untuk pertama kali bagi The Swans yang telah dibelanya sejak musim panas 2023. Belum pernah bermain sekalipun untuk tim senior mereka, pemain serbabisa berusia 22 tahun itu akhirnya mendapatkan kesempatan tampil di Piala Liga Inggris. Ya, Swansea City menghadapi Gillingham FC pada Rabu 14 Agustus kemarin dan berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-1. Di laga ini pun Nathan Chuaon bermain selama 67 menit dalam pertandingan itu dan mengawali laga sebagai starter. Menariknya, sejak pengumuman line up, engagement Swansea City telah meroket dengan adanya like sebanyak 3,6 ribu dalam cuitan di media sosial X, namun cuitan yang lain tidak memiliki like sebanyak itu. Kemudian pada Rabu 14 Agustus lalu, Swansea secara khusus mengunggah foto Nathan Chuaon di Twitter dan mencapai 6.000 likes. Hal yang sama juga terjadi di media sosial Instagram, di mana unggahan foto Nathan Chuaon mendapatkan total 427.000 likes dan hampir 9.000 komentar. Padahal unggahan Swansea yang lain sangat jarang melewati 10.000 likes di Instagram. Tentu data ini menunjukkan bahwa klub yang dibela sangat diuntungkan oleh pemain Timnas Indonesia. Hal ini tak hanya terjadi pada Nathan Chuaon saja, pemain abroad lain juga memberi dampak signifikan bagi klub luar negeri yang dibelanya.